Dan untuk itu panitia pelaksana dan panitia SC pada Muscap 20 Muscap ke-9 pada tanggal 21 November lalu, hari ini kita bubarkan. Oke, untuk acara yang ketiga langsung kita kasih ke Pak Wakasat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan semua, kita masuk kepada materi acara selanjutnya, yaitu evaluasi kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan, kita masih boleh berkumpul pada saat ini dalam kondisi sehat, bisa makan bersama, suatu anugerah yang kita boleh ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik rekan-rekan, sesuai dengan materi, saya akan menyampaikan mengenai evaluasi kinerja keanggotaan kita di tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa RH atau keanggotaan kita tahun 2024 itu berjumlah di materi sudah ada ya, kita dapatkan semua. Jumlah anggota kita 338. Itu terdiri dari Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing BUJKA, ada 2, PMA ada 17, kelas besar ada 46, kelas menengah ada 81, spesialis ada 25, spesialis khusus ada 3, dan yang kecil 164. Keanggotaan tahun 2024 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Memang kondisi keanggotaan kita trennya menurun dari tahun ke tahun. Dulu kita sempat memang zamannya Pak Ketua Kehormatan Pak John D, itu kita anggota kita sampai 1000. Itu kurang lebih tahun 2001 kalau nggak salah mungkin. Disitulah yang kita paling tinggi. Nah, kita berharap ke depan dengan kerjasama dari rekan-rekan semua, kiranya keanggotaan yang pernah tercapai oleh Jakarta Selatan, kita berharap mudah-mudahan itu bisa tercapai. Tentunya adalah atas kerjasama dan dukungan kita semua. Itu untuk evaluasi RH tahun 2024. Dan sebagai catatan untuk RH keanggotaan di tahun 2025 yang sampai hari ini berjalan, kita sudah mendapatkan keanggotaan 90 dengan komposisi BUJKA 1 PMA 8, kelas besar 23, menengah 28, spesialis 10, kecil 20, spesialis khusus sampai sekarang belum. Dari total 90 ini, kalau kita perbandingkan tahun-tahun sebelumnya, biasanya habis Januari itu kita akan mencapai kurang lebih 100 lebih badan usaha. Dan ini memang masih ada waktu kira-kira seminggu lagi, yang mudah-mudahan harapan kita keanggotaan akan lebih bertambah. Karena kalau keanggotaan ini bertambah, tentunya akan menambah juga daripada keuangan Gapensi Jakarta Selatan. Karena kita memang berjalan berdasarkan daripada iuran keanggotaan. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk saat ini dalam rapat pleno kita yang pertama ini pada rekan-rekan semua, dan kami berharap dukungan serta kerjasama dari kita semua, dan juga mari kita sama-sama menginformasikan kepada anggota-anggota ataupun teman-teman kita yang lain untuk memperpanjang ataupun mendaftarkan kembali keanggotaannya, khusus yang ada di domisili Jakarta Selatan. Demikian laporan pelaksanaan kinerja untuk registrasi dan keanggotaan di Gapensi Jakarta Selatan. Kembali kami sampaikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Oke, cara berikutnya tuh untuk pelaksana SBU kami serahkan ke Wakil Ketua 3, Saudara Agus, silakan.
Terima kasih Ketua untuk waktunya. Kami dari tim pemantauan atau pelayanan SBU di BPT Jakarta Selatan, perlu kita ketahui untuk pelayanan SBU itu ada dua sekarang. Pertama GKB, itu Gamana Krida Bakti. Terakhir ini 2024 di bulan September itu sudah layak tayang, itu GMP, itu untuk DKI, Gamana Persada Nusantara. Itu khusus untuk kita DKI yang melayani menengah, kecil dan spesialis. Kalau untuk besar masih di GKB. Jadi ini sudah ada lembaran yang di depan kita dibagikan oleh sekretariat tadi ke kita masing-masing yang hadir. Di sini keanggotaan tahun 2004 untuk yang melaksanakan pelayanan SBU itu ada 188 KLBI. Itu untuk KBLI. Itu terdiri dari 127 kecil, menengah 21, besar 4, spesialis 36, BUJK tidak ada. Terus untuk badan usaha itu terdata sebanyak 98 badan usaha, kecil 57, 11 menengah, besar 4, spesialis 26. Ini kenapa timpang dengan keanggotaan? Karena anggota kita 388, tidak semua anggota kita itu yang memiliki KTA belum melakukan pelayanan SBU atau masih berlaku SBU-nya dari yang diterbitkan oleh LPJK. Tapi tahun ini tidak ada lagi sertifikat SBU yang diterbitkan LPJK, sekarang sudah melalui SBU. Untuk di 2024 itu, untuk sekarang dalam tahun 2025 di bulan Januari ini yang sudah melakukan pelayanan SBU itu ada 5 KBLI dari 3 badan usaha. Jadi kita yang ada di sini boleh kita menginformasikan kepada teman-teman kita anggota badan usaha Jakarta Selatan, untuk pelayanan SBU itu ada Gamana Krida, Gamana Persada Nusantara. Itu pelayanannya mungkin agak sedikit terfokus karena kita sendiri asesornya dan kita sendiri tim tinjauannya, jadi mungkin lebih cepat prosesnya. Jadi kita teman-teman sini mohon kerjasamanya untuk membantu anggota-anggota kita dalam hal pelayanan SBU. Untuk itu, itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini kepada kita semua rekan-rekan, yang bisa saya sampaikan dari tim SBU. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih untuk Pak Agus dari pelaksana SBU. Kemudian kita masuk kepada materi acara kita yang kelima, penjelasan tupoksi organisasi dan usulan program kerja tahun 2025. Baik, kebetulan ini merupakan tupoksi dari Wakil Ketua 1 menyangkut organisasi dan keanggotaan. Kita sebetulnya sudah mendapatkan materi di hadapan kita masing-masing, itu sudah dibagikan. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan secara detail, itu dapat nanti kita pelajari bersama-sama dan nanti mungkin dari tim sekretariat juga akan dapat men-share di grup kita. Yang perlu saya akan sampaikan di sini mungkin hanya sedikit mengenai struktur organisasi kita, bahwa kita sudah ada di hadapan kita masing-masing. Struktur organisasi yang sudah ada ini adalah struktur organisasi yang kita koordinasikan dulu dengan BPD. Kalau sebelumnya struktur organisasi ini kita kurang serak ya dulu, bahwa ada wakil ketua 1 di tengah, lalu wakil ketua 2 di kiri, wakil ketua 3 di kiri lagi, baru setelah 1 baru keempat. Nah ini ada perbaikan lagi dari BPD dan kayaknya ini memang lebih enak lah untuk dilihat. Wakil ketua 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Memang kita kemarin hanya sampai 5, sekarang kita ada penambahan jadi wakil ketua 6. Nah dari wakil ketua ini, wakil ketua 1 itu memiliki program kerja organisasi keanggotaan dan pemberdayaan anggota. Kemudian wakil ketua 2 memiliki program kerja kemitraan pengembangan usaha serta hubungan kelembagaan. Wakil ketua 3 itu program kerja permodalan usaha kecil dan menengah serta sumber daya manusia, dan seterusnya 4, 5, 6.
kita tidak membaca secara detail, namun yang kita butuhkan di sini, mari kita bersama-sama kerjasama dari kita, dan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan itu adalah semua untuk kepentingan anggota. Itu yang kita harapkan. Jadi mari kita bersinergi untuk Gapensi yang lebih maju, khususnya untuk anggota Gapensi Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin arahan selanjutnya Pak Ketua bisa memberikan arahan ataupun dari Ketua Kehormatan atau pengawas. Jadi mungkin dari arahan kami mengharapkan dari Ketua Pengawas mungkin bisa memberikan arahan, begitu juga dari Ketua Kehormatan yang pada saat ini memang kami undang sebagai senioritas kami untuk kiranya memberikan pandangan maupun wejangan-wejangan kepada kami generasi-generasi muda. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan, mungkin Ketua Pengawas terlebih dahulu. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Wakil Ketua 1 kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya memberikan sesuatu yang perlu saya utarakan, barangkali saya mengharapkan tim saya dari pengawas. Barangkali ada yang perlu diutarakan, masukan-masukan buat pengurus kita yang baru. Ya, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman. Sebagai pengawas, kami cuma mengharapkan tetap sebagaimana yang diharapkan oleh Pak Ketua kita tadi, bahwa kita selalu harus solid. Itu intinya. Karena artinya solid itu di dalam pekerjaannya harus benar-benar melakukan pekerjaan yang sebenarnya sebagai tugasnya. Itu juga termasuk sulit. Di samping ada koordinasi masing-masing kedua kita yang sebelah situ ada perumahan. baik wakil dengan wakil yang lain. Yang pertama Itu pengawas diharapkan seperti itu. Iya, itu di Dan situ yang rumahnya. paling utama mungkin Setelah itu ada barangkali, perumahan di situlah. karena situasi kita sekarang, jadi kalau dibandingkan dengan tadi dibicarakan jumlah anggota, mungkin sesuai dengan organisasi 5 cabang Jakarta, mungkin kita tidak terlalu ketinggalan. Dekat kali Tapi Ciliwung. kalau menghitungkan tadi apa yang dibilang oleh ketua tahun-tahun sebelumnya, Kalau lagi bahwa banjir kita sampai naik ke atas anggotanya sampai banyak, sampai ke jalan raya. ya akhir-akhir ini kayaknya ada berkurang. mungkin tahun depan Mungkin lagi dikerjain Ya, tahun nggak bisa tahu lah. kita apa namanya sih yang ngerjain. asumsikan bahwa pengurangan ini termasuk juga mungkin masalah kesulitan yang ada aturan baru sekarang. Tenaga ahli harus banyak, yang harus mengikuti aturan. Nah, untuk itu saya sebagai pengawas mengharapkan tim bagian Tempat banjiran KTA, terutama bagian SBU bisa membantu. Yang selalu dalam rapat kita bicarakan itu bagaimana supaya terbantu anggota-anggota, jangan sampai mereka jadi putus asa karena susah. Kalau bisa kita bantulah mereka. Itu barangkali intinya. Mungkin ada juga pengusaha bukan karena susah untuk membayar KTA, cuman syarat-syarat yang lain yang dibutuhkan. Mungkin bisa mengurangi daripada semangat mereka untuk bisa mengikuti organisasi-organisasi profesi konstruksi. Nah, untuk itu saya cuma sedikit aja saya harapkan nanti supaya bagian tim itu bisa membantu sesuai dengan yang pernah kita bicarakan. Mungkin kita masing-masing bisa punya andil, maupun anggota yang lain maupun yang pengurus SBU. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya ijazah seperti yang kita pernah bicarakan, boleh didaftarkan. Mungkin ada tenaga ahli yang menganggur, gitu kan? Dengan saling menguntungkan. Mereka juga mungkin ada masuknya sedikit, kan? Dan perusahaan bisa berjalan, dan otomatis anggota kita bertambah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya berikan sekarang ya. Untuk sementara begitu, terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Ketua Pengawas. Kemudian kami mohon juga arahan dari Ketua Kehormatan. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih kepada pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sejarah Gapensi sudah saudara-saudara juga tahu bagaimana kami dulu berjuang tanpa pamrih sampai membuat keanggotaan Gapensi sebagai profesional terbanyak pertama di seluruh Indonesia ketimbang organisasi-organisasi lain. Jadi Gapensi yang terbanyak dulu, nggak tahu sampai sekarang. Anggota Gapensi terbanyak dari seluruh organisasi profesi yang lain. Mungkin sampai sekarang syukur. Jadi dulu tahun 85 kami sampai perang batin, perang tangan di Hotel Indonesia untuk memperebutkan ketua BPD Gapensi. Makan daging babi di Kampung Ambon, makan motong sangsang di rumahnya Pak SM Panjaitan. Tetapi mereka berdua yang berpilih. Kita damaikan bisa menjadi satu ketua, satu wakil ketua. Itulah sejarah singkat daripada Gapensi. Oleh karenanya kemudian sampai 15 tahun tadi saya bilang, saya mengabdi dengan bendahara dan Pak Ibnu Kartiko sebagai sekretaris. Dengan Rp750.000 kita bisa menggaji 2 orang. Dulu satu, siapa yang perempuan dari Manggarai itu? Oh, si Ida sama Edison Nenggolan. Karena tidak memungkinkan tempat cuma garasi mobil dulu di Sauk Kecil, saya pindahkan ke Cilanda. Hampir 8 tahun lebih, dan di sana sudah berjalan SBU masuk dengan cabang dan bagian-bagiannya, baru kita punya uang. Dapat diberikan, dapat saya ditanya dikemanain ini uang, belikan kantor. Kalau ada ruko atau rukan pasti dia patuh, karena dulu sebetulnya mau berebut itu dengan Krisman sama Siagian. Krisman kadang-kadang bentangin Siagian, malah kau tahu apa sih? Saya aja dulu lah. Jadi saya membela Siagian, jadi bisa masuk. Nah, yang saya mau bilang, kita bukan bos, kita bukan yang digaji dan terus berkuasa terhadap anggota. Kita harus berusaha sebagai pengkhobas, sebagai pelayan buat anggota, supaya mereka merasa mereka memiliki Gapensi ini. Dengan demikian mereka siap membantu, siap mendaftar menjadi keanggotaannya, karena kita sudah melayani mereka dengan baik. Nah, oleh karenanya di mana-mana pun selalu Jakarta Selatan cabang yang terbaik di seluruh DKI di zaman kami, dan saya sampai sekarang pun selalu kita musyawarah mufakat, bisa berunding. Seingat saya belum pernah sampai sekarang money politik di Jakarta Selatan, karena kita bisa lobbying satu sama lain. Kalau nanti saya ceritain bagaimana masuknya Pak Peter Cipahutar ini menjadi ketua Gapensi, mungkin Mbak Rudut sama si Ojak yang tahu 10 tahun yang lewat. Sudah habis ngucap, sudah diisi nama-nama semua, tulangnya amun-amun dari Medan. Krisman dimaki-maki karena mau masukin Peter Cipahutar satu aja kok nggak bisa katanya. Akhirnya saya ditelepon, ada apa bang? Brengsek itu Krisman, dari kemarin saya telepon sampai sekarang nggak diangkat-angkat. Ada apa? Ini masukkan satu ini berek kita.
Saya panggil Marudut bilang udah ditutup, nggak ada lagi. Siapa yang pegang putar di dalam? Ojak, panggil Ojak. Jadi siapa yang mau dikeluarin? Herudot apa ini berani ini? Marudut nggak mau karena dikeluarin. Ojak susah ngatur. Mana si apa tadi? Tukang dua kita yang tukang dua kita satu. Terus saya lihat dulu ada satu yang mungkin bisa karena sudah agak penyakitnya lama keluar. Saya bilang sama Marudut suruh siapa dulu yang dari Manggarai itu aja diganti, naikin ke atas, masukin ini. Lah apa? Marudut bilang kalau Herbert dikeluarin nanti Marlanko marah-marah. Nanti kita yang diomelin semua. Ya sudah, yang pengawas itu dulu yang tua ya, yang penyakit gula. Kasih naikin pengawas, masukin kita ke dalam. Itulah sejarahnya. DRU ini sampai menjadi bisa sampai ketua. Tapi itu bekas dari lobbying, bekas dari pendekatan. Nggak pernah ngasih duit kepada kalian kan? Kepada siapa yang ngasih duit supaya bisa jadi ketua? Nggak ada kan? Nggak ada ya, memang karena kebaikan, karena persaudaraan kita. Itulah yang kita lakukan juga terhadap anggota supaya mereka berkenan menjadi anggota, berkenan membayar kewajiban. Kita boleh bangga, mungkin juga sampai sekarang di Jakarta Selatan masih yang terbaik dari seluruh cabang. Saya tetap monitoring. Dan mudah-mudahan selanjutnya dengan segala kerendahan hati saudara-saudara bertugas, lakukanlah yang terbaik buat anggota karena mereka membayar untuk keanggotaannya. Kalau itu dilakukan, mari kita juga sambut dengan tangan terbuka dengan baik, dan kepada saudara-saudara bekerjalah sesuai dengan mekanisme dan dari hati. Tuhan memberkati kita semua, terutama saudara-saudara pengurus. Terima kasih. Itulah tadi arahan dari senior-senior kita, pendahulu kita. Salut buat Pak Jonde, Ketua Kehormatan, Ketua pertama Gapensi Jakarta Selatan. Jadi beliau inilah ketua pertama sekali dan yang membentuk Gapensi Jakarta Selatan. Dan beliau sekarang sudah berumur 82, masih sangat sehat, puji Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan tetap memberikan kesehatan buat senior kita ini, jauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit sehingga masih tetap bisa memberikan dukungan dan arahan untuk kita. Begitu juga dengan Ketua Dewan Pengawas kita, Pak Master Nainggolan. Beliau juga sudah sepuh, kalau nggak salah sudah 76. Wah, satu angkatan LBB ya. Beliau juga masih sehat, puji syukur sama Tuhan. Kita berharap senior-senior kita ini tetap aktif dan memberikan nasihat-nasihat ke kita sehingga kita tetap berjalan di relnya. Aplaus buat mereka berdua. Oke, jadi ini juga ada, kita kembali ke Warnasari. Kemarin Warnasari ini saudara kita Profesor memberikan posting atau share di grup, yaitu mengenai proposal NIAS. Wih, mantap. Rumah Sakit Internasional. Sebentar saya bacakan ya. Jadi nanti kita kasih kesempatan ke Pak Profesor untuk menjelaskan ini ke kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan kiranya kalau ada yang bisa kita bantu meringankan langkahnya Pak Profesor, monggo. Ini mengenai, sebentar ya, NIAS International Hospital.
PT Frank Internasional. Kita berikan kesempatan ke Pak Profesor, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya ini atas dukungan daripada advokasi, tim advokasi. Izin Pak. Nah, jadi ya memang ini program ini kan bagian daripada kebutuhan kita bersama, karena ini kita ketahui bersama terhadap dampak daripada COVID-19 ini kan dari berbagai usaha yang sangat-sangat tidak bergerak. Pertama adalah kawan-kawan jasa konstruksi, karena memang terhadap pembangunan ini kepada bidang kita sebenarnya. Kepentingan kita pertama adalah kapensi. Nah, jadi ini adalah satu kebanggaan bagi kita. Kenapa? Terhadap prestasi ini kita create, ya kebetulan PT Motor Karya Persada itu sebagai anggota yang berada di Jakarta Selatan. Nah, jadi ini adalah salah satu prestasi bahwa perusahaan bisa berkreasi dan bisa mendapat dukungan dari dunia internasional terhadap pembangunan Nias International Hospital. Jadi ini saya sampaikan bahwa ini sudah mendapat dukungan dari eksekutif dan penghargaan pendanaan, termasuk juga dari Bank Dunia. Jadi ini adalah satu kebanggaan kita bersama, terutama adalah program ini dilaksanakan di Indonesia. Nah, makanya kan ini satu kekuatan kita di dalam berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Pak Presiden. Nah, jadi tadi sudah bincang-bincang juga dengan Bapak ya, Pak Master, bahwa dalam waktu dekat kita akan tindak lanjuti mengenai informasi surat kita kepada Pak Presiden, yang nanti kita akan coba dengan kapensi pusat untuk kita bersama-sama berkoordinasi, dan mungkin nanti bisa kita bersama-sama dengan Pak Presiden untuk ya, program pembangunan ini. Jadi saya berharap ini dukungan pada kawan-kawan kapensi, karena ini adalah kita lebih banyak kepada pembangunan, terutama adalah infrastruktur. Ini berbagai bidang usaha, terutama di kawan-kawan kapensi untuk mengambil peran dan bagian untuk itu. Dan saya pikir itu kira-kira mungkin nanti kita akan tindak lanjut tentang surat kerja bisa nanti menjadi satu kerjasama atau kolaborasi dan bahkan dukungan sehingga ini bisa terrealisasi dan bisa mendapatkan izin kepada Pak Presiden sehingga ini bisa terlaksana. Saya pikir itu kira-kira sepintas yang saya sampaikan. Untuk nanti selanjutnya kita akan bahas tentang Makassar. Terima kasih Pak Ketua dan kawan-kawan sekalian, sehingga ini bisa diberkati Tuhan dan bisa berjalan sesuai dengan perjalanan dan proses. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat saudara kita Profesor Franz, dan program yang sudah berjalan ini bisa ditindaklanjuti dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman terhadap program Pak Fransiskus, bisa langsung bertanya, silakan. Ya, tantangannya memang besar, dan karena ini adalah yang pertama di dunia, dan ini tidak hanya fokus pada rumah sakit, tapi ini lebih kepada bagaimana penyembuhan itu bisa kembali kepada alam. Jadi melalui metode itu dari penyembuhan kita, jadi itu kita akan lakukan itu, dan sehingga
itu mendapat dukungan dan persetujuan dari Kementerian maupun juga dari Bank Dunia. Nah, dalam hal ini adalah sesuatu hal yang baru dan sesuatu hal yang bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat dunia bahwa ini bisa memberikan dampak. Jadi dalam hal ini bahan bakunya adalah dari pertanian, rempah-rempah. Nah, itu kita akan develop itu. Lalu dari peternakan, kita akan develop itu. Nah, makanya kan ini bukan hanya rumah sakit, tapi kita menggerakkan ekonomi. Karena ini satu prioritas. Lalu hubungannya dengan pembangunan dan infrastruktur. Tidak akan mungkin tahu sendiri apa. Ini kan adalah konsepnya adalah lebih kepada humanity, kemanusiaan. Jadi bagaimana bisa suatu daerah itu bisa terbuka dan bisa menjadi sesuatu hal, terutama adalah dalam hal pembangunan. Nah, jadi ini adalah ikon kita dan ya, saya pikir ini kita tidak perlu masyarakat kita berobat ke luar negeri atau ke Malaysia. Jadi kita juga punya satu rumah sakit yang memang tingkat layanan itu bisa. Karena memang hal ini yang akan kita sosialisasikan karena banyak orang salah paham dalam mengartikan terhadap informasi ini. Jadi tidak hanya kalangan masyarakat biasa, kalangan politisi dan para pejabat bisa salah paham. Dan kita mengerti karena memang mereka tidak paham. Dan ini juga adalah sesuatu hal yang baru. Jadi kita memberanikan diri, lalu Hidung Putih mendukung, lalu Bank Dunia mendukung, ya kenapa tidak? Nah, makanya kan dalam hal ini sungguh kita akan sampaikan kepada Pak Presiden sebagai orang nomor satu yang mereka ini bukan atau APBD atau APBD, tapi ini adalah satu prestasi yang memang harus dilakukan di Indonesia. Nah, saya pikir ini dukungan dan dorongan dan termasuk fasilitas sehingga ini bisa nanti terlaksana atau terkomunikasi dengan pihak terkait atau lembaga terkait. Nah, ini sudah jelas karena apa? Ya, kita sudah mendapatkan persetujuan, bukan hanya dukungan atau persetujuan biasa dari sisi pendanaan maupun juga program ini bahwa memang ini sangat dibutuhkan dan paling utama. Ya kan? Terkait masalah kesehatan, ini siapapun ini sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya biji gratis, tapi ini adalah sesuatu yang mendukung dan utama. Jadi itu kira-kira sehingga ini bisa nanti bersosialisasi kepada masyarakat baik di Indonesia sebagai tempat pelaksanaan ekonomi. Jadi saya pikir dari sisi pembangunan ini, dana pembangunan ini, ya kapan sih akhirnya tahun depan ibu kota, saya pikir Jakarta Selatan ini tadi sudah dikatakan sebagai pendiri atau inisiator, dan saya pikir ini memang dari sisi sejarahnya ini Jakarta Selatan ini memang selalu memberikan ini sebagai pendidikan kita banggakan. Jadi nanti langkahnya seperti kita komunikasi dan bisa mengajukan. Jadi itu kira-kira terkait masalah program daripada rumah sakit keuangan. Terima kasih Pak Wakasat atau Ketua. Baik, terima kasih Pak Prof. Sedikit pertanyaan lagi, kalau tidak salah mungkin biaya anggarannya kira-kira 50 T ya, kurang lebih, Pak Prof. Baik, waktu itu berdasarkan perencanaan dan master plan, saya mengikuti itu 3 miliar euro. Ya, jadi kalau 3 miliar rupiah di kita kan itu kan bukan sesuatu hal yang ini ya. 3 miliar euro, tapi kalau dikonversi kepada rupiah ya memang cukup ini gitu. Ya kan? Cukup memberikan satu ini karena ini kan bandara kita develop, ya kan? Dengan layanan helipad, ambulans dan segala macam, itu semua memang berdasarkan perhitungan dan perencanaan berdasarkan program dan perhitungan. Jadi itu kira-kira
yang sudah mendapat persetujuan dari sisi pendanaan. Baik, terima kasih Prof. Kita berharap program yang sudah dijalankan oleh teman kita, rekan kita Profesor ini, mari kita dukung kiranya program ini dapat berhasil dan tentunya ini juga menjadi kebanggaan buat kita Gapensi Jakarta Selatan dan tentunya untuk Indonesia. Baik, sekali lagi mari kita bersama turut mendoakan dan berikan aplaus untuk Pak Profesor. Baik, kami lanjutkan pada Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Ya, itu tadi paparan singkat dari rekan kita, saudara kita, Profesor Franz. Semoga program yang beliau rencanakan bisa berjalan dengan baik dan mohon doa dan dukungan dari kita semua. Dan kelak kalau ini berhasil, tentu Pak Prof juga akan meminta dukungan kita agar kita berperan serta nanti dalam pembangunannya di Nias. Oke, siap. Oke, untuk itu kita ada mungkin beberapa pengumuman yang akan disampaikan Saudara Sekretaris. Silakan. Terima kasih, saya Sekretaris BBC Jakarta Selatan. Tadi ada yang ketinggalan ya, maaf. Saya harus memperkenalkan juga jajaran saya, yaitu bagian sekretariat. Saya mohon untuk staf sekretariat supaya berdiri dan memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari pimpinan sekretariat. Silakan. Baik, selamat sore para pengurus kami. Selamat beraktivitas. Saat ini kami di kantor BBC Jakarta Selatan ada 6 staf dan saya nama Marolo Pasaribu sebagai sekretaris eksekutif dan masing-masing teman saya akan memperkenalkan diri. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Ketua beserta jajarannya. Perkenalkan, saya Ibu Rita, saya di bagian keanggotaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Maruto Salang, di Kecamatan Jakarta Selatan. Saya sebagai staf SBU. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih buat Ketua dan jajarannya. Saya memperkenalkan diri, saya Sondang sebagai staf SBU. Terima kasih. Selamat sore, saya sebagai Kenalkan nama saya Bulan. Saya sebagai kurir yang Demikian perkenalan singkat dari kami dari staf. Terima kasih. Demikian dari kami, Pak.